Peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, yang pertama, peluang dua kejadian saling bebas berarti ada dua kejadian yang benar-benar berbeda. Mereka tidak saling bergantungan. Yang kedua, peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat berarti kejadian pertama itu akan mempengaruhi kejadian kedua. Oke. Rumusnya atau cara mencarinya, kalau ini kedua kejadian A dan B disebut saling bebas, maka tinggal dikalikan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, ini jika dua kejadian saling bergantungan atau tidak saling bebas bersyarat, peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah terjadi kejadian A akan berefek kejadian A ke kejadian B. Langsung ke latihan soal. Misal nomor 2. Peluang Bagas dapat menyelesaikan soal matematika sebesar 0,7. Bagas dapat menyelesaikan soal. Kayak di sini Bagas bisa menyelesaikan soal itu peluangnya 0,7. Berarti peluang dia tidak bisa menyelesaikan soal tidak bisa. Berarti kan tinggal 1 dikurangi 0,7 berarti 0,3. Kemudian Budi dapat menyelesaikan soal yang sama sebesar 0,6. Untuk Budi, dia bisa menyelesaikan soal peluangnya 0,6. Untuk peluang tidak bisa berarti 0,4. Tentukan peluang A, Bagas dapat menyelesaikan soal tetapi Budi tidak dapat menyelesaikan soal. Oke. Peluang Bagas bisa menyelesaikan soal tetapi peluang Budi tidak bisa menyelesaikan soal. Bagas dapat dan Budi tidak dapat. Oke. Berarti peluang Bagas bisa menyelesaikan soal kan 0,7. Tinggal dikali saja. Peluang Budi tidak bisa menyelesaikan soal 0,4. Oke. Ini dua kejadian yang saling bebas. Mereka tidak ada pengaruhnya satu sama lain. Tinggal dikalikan. Berarti 0,7 kali 0,8 0,7 kali 0,4 adalah 0,28. Ini peluangnya. Yang B, Bagas tidak dapat menyelesaikan soal tapi Budi dapat menyelesaikan soal. Oke, peluang Bagas tidak bisa menyelesaikan soal dikali peluang Budi bisa menyelesaikan soal. Bagas tidak bisa menyelesaikan soal 0,3, Budi bisa menyelesaikan soal 0,6, berarti hasilnya 0,18. Gitu ya, cara membaca angka di belakang koma juga harus benar. Dalam matematika ada tata cara membaca juga. Di sini membacanya 0,18. Tidak boleh 0,18 karena angka di belakang koma itu lebih kecil atau kurang dari 1. Jadi dibacanya per angkanya 0,18, 0,28. Kemudian yang C, Bagas dan Budi tidak dapat menyelesaikan soal. Oke. Peluang Bagas tidak bisa menyelesaikan soal dan peluang Budi tidak bisa menyelesaikan soal. Bagas tidak bisa menyelesaikan soal 0,3, Budi tidak bisa menyelesaikan soal 0,4. Jadi hasilnya 0,12. Contoh soal selanjutnya. Nomor 4. Sebuah kotak berisi 10 bola yang diberi nomor 1 hingga 10. Oke, ada sebuah kotak yang berisi bola yang diberi nomor 1 sampai 10. 2 bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Oke. 2 bola diambil satu persatu ya, secara bergantian dengan pengembalian. Jadi mengambil 1 bola, kemudian dikembalikan lagi ke kotak, maka jumlahnya masih 10 ya, tetap 10. Kemudian diambil 1 bola lagi. Tentukan peluang terambil bola-bola tersebut bernomor kelipatan 3 dan bernomor kelipatan 4. Oke. Peluang yang pertama terambil bola bernomor kelipatan 3. Oke, kejadian A. Kelipatan 3. Apa aja? 3, 6, 9. Udah, cuma ini ya, karena 1 sampai 10. Banyaknya kejadian A ada 3, maka peluang kejadian A adalah 3/10. Ini NS-nya 10. Kemudian kejadian B adalah
kelipatan 4, 8. Udah, ini aja. Banyaknya kejadian B 2, peluang kejadian B berarti 2/10. Oke. Mereka saling bebas, bukan bersyarat, karena mengambil satu bola tapi dikembalikan lagi. Oke, ini dianggap saling bebas bisa, bersyarat bisa, tapi bersyaratnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jadi bisa kita tulis peluang kejadian A dan B bisa seperti ini ya. Maka peluang kejadian A kali peluang kejadian B 3/10 kali 2/10, berarti hasilnya 6/100 bisa, atau mau dicoret-coret biar lebih gampang sih bisa, atau di sini disederhanakan 3/50. Oke, ini peluangnya. Selanjutnya nomor 5. Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 6 bola putih. Oke. 4 bola merah dan 6 bola putih. Diambil 2 bola secara acak satu persatu dengan pengembalian. Oke, ini dengan pengembalian juga. Diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Tentukan peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola putih secara berurutan. Oke, karena ini terambilnya bolanya satu-satu ya, ini sebenarnya pakai kombinasi jadi seperti ini, tapi karena satu-satu tidak pakai rumus kombinasi tidak apa-apa. Kenapa? Karena hasilnya akan sama. Maksudnya bagaimana? Ini kan peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola putih secara berurutan. Karena mengambilnya satu-satu, ini berarti NS-nya ini kan 10 jumlah semuanya. Nah, kalau diambil cuma satu kan kombinasi 1 dari 10 kan sama aja 10 hasilnya. Berarti tanpa rumus kombinasi kita bisa menghitungnya. Nah, peluang yang pertama terambil 1 bola merah. Bola merahnya ada berapa? Kan 4/10, atau kombinasi 1 dari 4 dibagi kombinasi 1 dari 10. NS-nya kan sama aja 4/10, sama aja. Oke. Kemudian peluang yang kedua terambil 1 bola putih. Tinggal bola putih 6/10 NS-nya. Sehingga kejadian keduanya bagaimana? Peluang terambil 1 bola merah kali peluang terambil 1 bola putih. Ini kan tidak mempengaruhi, karena setelah pengambilan bola pertama kemudian dikembalikan lagi ke kotak tersebut, jadi jumlahnya tetap 10. Merahnya 4/10 dikali putihnya 6/10. Oke, ini disederhanakan bisa 2/5, 3/5, sehingga 6/25. Lebih simple seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 6. Sebuah kotak berisi 12 bola kuning dan 9 bola hijau. Oke. Sebuah kotak berisi 12 bola kuning dan 9 bola hijau. Diambil 2 bola secara acak satu persatu dengan pengembalian. Oke, ini masih dengan pengembalian. Tentukan peluang terambil 1 bola merah. Ya Allah, maaf gak fokus soal bawahnya ya. Sebuah kotak berisi 12 bola kuning dan 9 bola hijau. Diambil 2 bola secara berurutan tanpa mengembalikan bola pertama yang terambil ke dalam kotak. Oke, ini kejadian bersyarat, tidak saling bebas, karena 1 bola yang diambil pertama ke tadi tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak, jadi akan mempengaruhi jumlah mula-mula bola. Tentukan peluang berikut: terambil bola kuning pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua. Oke, yang pertama bola kuning. Ini satu-satu juga pengambilannya. Berarti peluang NS-nya dulu, total semuanya 12 tambah 9 21. Peluang yang pertama adalah 1 bola kuning. Terambil bola kuning pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua. Bola kuning pada pengambilan pertama, berarti 12/21. Nah, sekarang
peluang terambil bola hijau, NS-nya tentu akan terpengaruhi karena sudah diambil satu bola kuning, tidak dikembalikan lagi. Berarti kan tinggal 11 dan 9, tinggal 20. Sehingga peluang terambil bola hijau pada pengambilan kedua setelah satu bola kuning tidak dikembalikan, bola hijau kan tetap yang terambil tadi kan bola kuning yang pertama. Berarti 9/20 NS-nya berubah. Sehingga peluang gabungan ini keadaan hijau adalah 12/21 kali 9/20. Ini terpengaruhi. Oke ya, ini yang A. Karena pertama diambil bola kuning, tidak dikembalikan, kemudian diambil satu bola hijau. Oke, tinggal kita sederhanakan saja, coret-coret sana sini. Ini bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 5, bagi 3 dapat 3, ini dapat 7. Oke, berarti 9/35. Oke, kalau kurang jelas kalian pahami lagi, diputar-putar terus videonya sampai paham. Yang B, terambil keduanya bola kuning. Oke, pertama mengambil bola kuning tetap ya 12/21. Nah yang kedua dikali ambil bola kuning lagi, tapi kan tidak dikembalikan tadi, bola kuningnya tidak dikembalikan, berarti kan tinggal 11. Nah sekarang 11/20. Ini bola kuning, pertama kuning, kedua hijau, yang berubah hanya NS-nya. Sekarang pertama bola kuning, kedua bola kuning lagi. Nah, jumlah NS-nya dan jumlah bola kuningnya yang berubah, ya kan? Dua-dua atas bawahnya berubah semua. Oke, disederhanakan, bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 5, berarti 33/105. Bisa disederhanakan lagi? Bisa, bagi 3 ya. Oke, dari sini 11/35. Ini peluangnya. Kemudian kejadian C, terambil keduanya bola hijau. Gantian, yang pertama bola hijau itu 9, jumlah NS-nya masih 21. Nah kedua bola hijau lagi, kan tinggal 8/20. Oke, ini bagi 3 dapat 3, dapat 7, bagi 4 dapat 2, dapat 5. 6/35 peluangnya. Oke, selanjutnya nomor 7. Kotak 1 berisi 4 butir kelereng merah dan 3 butir kelereng putih. Oke, kotak 1 berisi 4 butir kelereng merah dan 3 butir kelereng putih. Oke, kemudian ada kotak 2. Kotak 2 berisi 6 butir kelereng merah dan 2 butir kelereng putih. Kotak 2 berisi 6 butir kelereng merah dan 2 butir kelereng putih. Dari setiap kotak diambil sebutir kelereng. Oke, dari kelereng kotak 1 diambil 1, kotak 2 diambil 1. Tentukan peluang terambil kelereng merah dari kotak pertama dan kelereng putih dari kotak kedua. Oke, kotak pertama kelereng merah, kotak kedua kelereng putih. Sehingga ini NS-nya jadinya 7, NS kotak kedua 8. Oke, peluang kotak 1 diambil merah dikali peluang kotak 2 diambil putih. Oke, peluang terambil merah di kotak pertama, merahnya ada 4 per NS-nya 7. Nah, dikali peluang putih 2 per NS kotak 2 8. Sudah, ini aja. 2 coret jadi 1/7. Peluangnya 1/7. Ada contoh soal lainkah? Ini 7 ya. Oke, saya kira sudah sih, sudah jelas soalnya sama, akan dipahami
Semoga tidak ada kesulitan. Latihan soal lebih banyak dan lebih sering. Terima kasih.